Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sultan dan kali ini saya akan terkait dengan bagaimana menggambar grafik fungsi bernilai vektor. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana menentukan domain dari sebuah grafik fungsi. Jadi itu nanti saya akan berikan linknya di sini terkait dengan grafik fungsi yang kemarin kita bahas. Nah, kali ini kita akan menggambar grafik fungsi bernilai vektor. Oke, kita langsung aja. Oke, teman-teman. Jadi pada video ini saya akan membahas terkait bagaimana menggambar grafik fungsi bernilai vektor secara manual. Tapi nanti saya juga akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan GeoGebra untuk menggambar grafik fungsi bernilai vektor tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bagaimana sebuah vektor itu bisa tracing titik-titik vektor membentuk kurva gitu. Nah, nanti saya akan kasih linknya di sini. Oke, lanjut. Kemarin kita sudah membahas bahwa fungsi vektor itu terdiri dari dua fungsi ya, fungsi 1 dan fungsi 2, di mana parameternya adalah dari T itu tadi. Nah, kita juga kemarin sudah menentukan bagaimana menentukan sebuah domain. Kemarin belajar kita bagaimana menentukan sebuah domain. Nah, domainnya adalah misalnya di sini df, domain dari fungsi f adalah a sampai b, di mana a dan b-nya included. Nah, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk garis bilangan, maka garis bilangan itu kita ubah dalam bentuk seperti ini. Maka ini berarti berjalan dari A, T berjalan dari A sampai B. Ketika kita ubah dalam bentuk koordinat kartesius, maka ketika A kita masukkan ke dalam FT, maka dia akan membentuk vektor sedemikian. Seperti demikian. Habis itu ketika T-nya kita masukkan, maka T-nya akan berjalan. T-nya akan berjalan terus sehingga menuju nilai B di sini. Ketika kita masukkan B, maka FA ini kita sebut sebagai pangkal, FB kita sebut sebagai ujung, atau kayak gini. Jika T berubah sepanjang AB berubah sepanjang AB gini, ujung-ujung FT menjelajah lengkungan kurva C. Taruhlah tadi kurvanya bentuk kurva C ya, dengan arah tertentu. FA disebut sebagai titik pangkal, FB disebut titik ujung, dan FA sama dengan FB itu akan membentuk titik kurva tertutup. Kurva tutup. Jadi karena dia menjadi satu gitu, maka menjadi kurva tertutup. Jadi ya. Nah, jadi dari sini kita punya PR adalah pertama kita harus bisa menggambar kurvanya. Jadi fungsi ini nanti ujung-ujung, karena vektor kan dari pangkal semua nih. Nah, nanti ujung-ujungnya itu kan membentuk sebuah titik. Membentuk sebuah kurva titik-titik yang nanti membentuk sebuah kurva ketika di-trace. Nah, kalau udah gitu kita juga harus menentukan, karena vektor itu memiliki arah, maka kita juga harus menentukan arahnya kemana gitu. Kalau dari sini kan contohnya adalah arahnya dari sini ke sini, karena dari A ke B. Cuma nanti untuk yang lain bisa berbeda. Oke, lanjut kita ke contoh. Menggambar grafik fungsi. Nah, ini misalnya grafik fungsi bernilai vektor berupa lengkungan kurva di R2 dan R3 atau ruang 2 dan ruang 3 dengan arah tertentu. Cara menggambar grafik fungsi vektornya adalah pertama tentukan dulu persamaan parameter dan lengkungan C-nya. Kemudian eliminasi parameter T dan gambarkan. Berikutnya tentukan arahnya. Nah, jadi kita sudah selesai menentukan parameternya, maka kita menentukan arahnya, nih vektor arahnya kemana gitu. Nah, selanjutnya kita ke mana? Ke contoh pertama. Diberikan sebuah fungsi vektor seperti ini, jadi Ft sama dengan 3 cos T I plus 2 sin T, di mana sin Tj ya, di mana dia bergerak dari 0 sampai 2pi. Nah, pertama kita tentukan dulu parameternya. Parameternya berarti kita berangkat dari X sama Y. Kenapa di sini langsung X sama Y? Jadi gini teman-teman. Untuk fungsi vektor ini kita bisa ubah dia dalam bentuk gini. F T, maaf jelek karena saya pakai mouse nulisnya. Ini sama dengan 3 cos T, anggap aja gitu ya tulisan saya, pasti teman-teman paham ya. 2 sin T. Oke. Nah, teman-teman. Jadi jadi ini itu adalah X seperti yang teman-teman tahu. Ini adalah Y.
gitu ya. Karena kita berarti ini kan karena dia hanya ada I, J, maka kita bergerak di ruang 2. Bergerak di ruang 2. Kalau sampai K berarti kita bergerak di ruang 3, maka di sini juga sampai Z gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kenapa dia filosofinya pakai X dan Y. Makanya di sini kalau kita ubah ke dalam bentuk parameter, maka X sama dengan 3 cos T bisa kita ubah dalam bentuk cos T sama dengan X per 3, Y sama dengan 2 sin T kita bisa ubah dalam bentuk sin T sama dengan Y per 2. Dari ini kita eliminasi sekarang. Eliminasi, maka X per 3 kuadrat sama dengan cos kuadrat T, Y per 2 kuadrat sama dengan sin kuadrat T. Nah, gini teman-teman. Kenapa kita dikuadratkan? Karena ini untuk membentuk ini, jadi ada tendensi tertentu gitu, ada tendensinya. Karena nggak semua nanti akan dikuadratkan, tergantung. Jadi nanti tidak semua dikuadratkan. Jadi kita mencari yang enaknya seperti apa gitu. Nah, cos kuadrat T plus sin kuadrat T kan sama dengan 1. Trigonometri biasa. Cos kuadrat T plus sin kuadrat T sama dengan 1. Nah, di sini ketika jumlahkan maka hasilnya dia. Nah, tapi pasti teman-teman kalau pernah udah belajar geometri analitik bidang udah sangat familiar dengan ini. Maka ini adalah sebuah persamaan elips. Ada sebuah persamaan elips di mana di sini kita udah ada, nah ini nanti arahnya, di mana nanti di sini kita sudah ada sumbu mayor dan minornya. Di sini kelihatan bahwa mayornya ada di G, ada di X ya. Maka nanti memotong sumbu X di 3 dan min 3. Sedangkan minornya ada di Y di sini, maka nanti dia akan memotong elips tersebut, memotong di sumbu Y yaitu di 2 dan negatif 2. Oke, jadi itu nanti akan terbentuk elips seperti ini. Artinya ini adalah elips horizontal. Kalau vertikal maka mayornya ada di Y. Ya seperti teman-teman pelajari dulu waktu di mata kuliah geometri analitik bidang. Oke, ini elips. Nah, berikutnya kalau kita sudah gambar, maka kita mencoba cari arahnya. Arahnya dari gimana cara menentukan arahnya? Kita berangkat dari 0 kita masukkan. Kan 0 dari titik awal nih. 0 dari awal kita masukkan. Sin 0 sama dengan 0. Maka 0 kali 2, 0. Sedangkan cos 0 sama dengan 1. Maka 1 kali 3, 3. 3i. Maka di sini ada 3i. Maka 3,0. Kenapa 3,0? Karena 3 ini posisinya di X. 3,0. Berikutnya pi per 2. Habis itu pi. Habis itu 3pi per 2 nanti 2pi gitu. Maka dia pergerakannya kemana? Pergerakannya adalah ke sini. Pergerakannya ke sini. Ke arahnya ke sana aja. Oke, berikutnya. Ada contoh 2, yaitu contoh 2 misalnya kita diberikan seperti ini. Ada sebuah fungsi vektor yaitu ft sama dengan t min 4i plus akar tj, di mana dia bergerak dari 0 sampai 4. Nah, persamaan parameternya adalah kita ubah X sama dengan T min 4 menjadi T sama dengan X plus 4. Maka Y sama dengan akar T. Nah, kita substitut aja ini ke sini. Jatuhlah dia. Nah, ini jatuhlah ini. Nah, teman-teman pasti masih ingat bahwa ini adalah persamaan parabola. Maka nanti bentuknya adalah gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Jadi, kenapa hanya kan parabola kan gini ya? Ke sana gini. Nah, kenapa hanya gini? Karena dia dibatasi oleh 0 sampai 4. Dibatasi 0 sampai 4 gitu ya. Nah, nanti ketika dibatasi 0 sampai 4, maka gambarnya ya seperti ini. Pergerakannya. Nanti untuk detailnya nanti kita akan bahas menggunakan GeoGebra gitu. Nanti akan kelihatan banget pakai GeoGebra. Gitu pergerakannya dia. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu kita nyari arahnya. Arahnya berarti kalau misalnya kita berangkat dari 0, ya sudah 0 kita masukkan. T min 0. 0 min 4 min 4. Dari sini akar 0 ya 0, berarti min 4. Maka dia berangkat dari sini, berarti ini adalah 0-nya. Habis itu ketika kalau masukkan 4 dimasukkan di sini 4 min 4 0, dan habis itu akar 4 2, berarti 0,2. Berarti di sini ini adalah awalnya, yaitu di mana T sama dengan 0, dan sini adalah akhirnya di mana T sama dengan 4. Maka dia pergerakannya ke sana. Lanjut. Nah, diberikan fungsi ketiga misalnya gini sebagai contoh. Nah, di sini misalnya min ti plus a kuadrat min t kuadrat j berangkat dari negatif a sampai a gitu ya. Jadi t berangkat dari negatif a ke a. Nah,
Bagaimana bentuk parameternya? Teman-teman bisa ini dari X sama dengan min T dan Y sama dengan A kuadrat min T kuadrat, di mana Y sama dengan A kuadrat min, dan belum karena di sini T-nya adalah A min X, karena T-nya sama dengan min X di sini, maka di sini juga jadi min X. Oke, maka berubah jadi Y kuadrat sama dengan A kuadrat min X kuadrat gitu. Karena Y-nya di sama-sama dikuadratkan ya. Di sini dikuadratkan, di sini juga dikuadratkan setelah dia. Nah, dari sini kita bisa ubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Gitu. Oke. Nah, teman-teman pasti ingat ini adalah persamaan apa? Ini adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Nah, kalau udah ketemu persamaan lingkaran, lanjut. Nah, kenapa bentuknya kayak gini? Logikanya sama kayak dia karena dia dibatasi. Oke. Maka arahnya adalah misalnya kita masukkan ini dari negatif A kita masukkan, maka jatuhnya adalah A, 0. Habis itu kita masukkan 0. Habis itu kita masukkan lagi, maka dia menjadikan negatif A, 0. Maksudnya ketika kita masukkan 0, maka dia ada dua kemungkinan, yaitu 0 sama dengan 0 sama A dan negatif A, maaf, ini maksudnya A ini ya. Dimasukkan A, maka dia jadinya negatif A. Gitu. Oke. Udah kayak gitu, berarti ini sekalian saya edit aja biar enak. Ini saya ubah menjadi bukan 0 tapi A. Oke. Wah, masih nunggu juga nih ya. Oke, good. Lanjut. Jadi ini kita tadi sama udah sampai sini ya. Oke. Jadi ini ya. Jadi ini nanti A, di mana A sama negatif AI sama dengan negatif A. Gitu. Oke. Udah kayak gitu teman-teman. Kalau sudah, ya sudah. Berarti kita udah tahu arahnya. Gitu. Nah, silakan teman-teman nanti otak-atik sendiri dan pahami. Jadi intinya gini, bagaimana mengubah persamaan parameternya? Ini mungkin saya lagi rapper ya. Kalian nulisnya kayak prasmanan gitu. Harusnya ini persamaan, kayak prasmanan. Perasmaan. Saya lagi lapar gitu. Oke, nanti aja editnya. Oke, jadi nanti intinya gini teman-teman, bahwa yang penting kalian bisa mengubah ini dalam bentuk, kalau enggak elips ya parabola, kalau enggak lingkaran. Nanti kalian akan menemukan polanya sendiri kok. Oke. Nanti kira-kira apakah bisa diubah dalam bentuk elips kah? Bisa diubah dalam bentuk persamaan burak kah? Lingkaran kah? Atau yang lain kah? Nanti bisa dipahami dalam mengerjakan latihan soalnya. Nah, latihan soalnya apa? Ini. Silakan ini nanti diotak-atik. Besok kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.